Kalau ngerosting anime, jangan sampai roasting seiyunya juga anjing. Hai semua, balik lagi sama Gaudu dari channel Kutub Anime, yang dimana kita akan membahas teori opini dan review dari suatu manga, anime, dan sejenisnya. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang para wibu yang udah kelewatan batas dalam menanggapi suatu hal. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe channel ini, like video dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar wawasan mereka sedikit bertambah tentang dunia peranimean. Join juga Discord server Oricon, link ada di deskripsi. Oke, kali ini gue mau ngebahas anime yang bernama Higeosuro Soste Yoshikosei o Hero atau disingkat Higehiro. Wah, animenya bagus. Loh, kok karakternya gini? Lo. Kira-kira seperti itu tanggapan awal seseorang yang ngeliat nih anime. Dan entah dari mana ada lagi orang yang datang sambil membawa kata-kata mutiara yang udah bosan we denger. Bro, kalau lu gak baca light novel atau manganya, mending lu diam aja. Dia itu punya masa lalu yang kelam, jadi jangan sebut dia lonte. Dia itu cuma terpaksa bla 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 dan sebagainya. Yep, ini juga masih termasuk orang yang ngebelain cara di anime nih, tapi nggak pikir panjang. Oke, sebelum masuk ke pembahasan inti, gue mau jelasin dikit alur cerita anime Higehiro ini, biar pembahasan gue ntar bisa masuk ke kalian buat kalian yang belum nonton anime ini. Anime ini dimulai dari sebuah karakter yang bernama Yoshida yang menembak atasan di kantornya, tetapi ditolak. Setelah pulang dari restoran dalam keadaan mabuk, dia nemuin sebuah anak SMA yang duduk di bawah tiang lampu. Anak ini bernama Sayu. Yoshida menyuruh Sayu untuk pulang ke rumahnya. Tetapi Sayu mengatakan dia tidak punya tempat tinggal lagi. Dan dia meminta untuk tinggal di apartemen Yoshida dengan bayaran. Dia bakal ngasih jatah seks buat Yoshida tiap hari. Ya, intinya Sayu ngejual badan gitu biar dia bisa dapat tempat tinggal. Yep, dari sinilah terbentuk dua kubu dalam anime ini. Bukan kubu tentang pasangan yang bakal dipilih Yoshida, melainkan kubu perosting dan pembela Sayu. Yoshida ngizinin Sayu buat tinggal di rumahnya, tetapi dia menolak untuk menerima tubuh dari Sayu. Dan untuk tinggal di apartemennya, dia harus melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan sebagainya. Alasan Yoshida menerima Sayu di rumahnya adalah dia ingin agar Sayu memiliki kehidupan normal seperti wanita SMA pada umumnya. Oke, kira-kira itu penjelasan singkat dari cerita Higehiro ini. Lebih lengkapnya silahkan nonton sendiri animenya. Mungkin akan sedikit panjang, tapi mari kita membahas tanggapan para penonton anime ini. Tolol dan autis, dua kata yang lewat di kepala W kalau berpikir tentang orang yang beradu argumen tentang anime ini. Ada dua pihak di anime ini. Pihak perosting dan pembela. BTW gue gak bermaksud untuk merosting untuk membela di sini. Di sini gue cuman mau ngejelasin POV gue tentang karakter Sayu ini. Pihak pembela di sini adalah orang yang ngebela Sayu dengan menceramahi orang-orang yang ngerosting Sayu dengan kata lot, dan tanpa mereka sadari, meskipun mereka membela Sayu, tapi lama-kelamaan mereka malah ngeganggu. Misalnya muncul di semua postingan tentang Higehiro sambil copy paste kata pembelaan seperti saya bukan lonte bla bla bla, dia itu punya masa lalu begini dan sebagainya. Ada yang niatnya pengen bercanda tapi malah kelewatan. Gue selalu bilang di video gua, berlebihan itu gak baik buat kesehatan badan. Dan perosting di sini adalah orang yang menggali semua kesalahan Sayu, entah itu kesalahan yang kecil maupun besar. Contohnya orang yang menyebut Sayu sebagai lonte. Para perosting ini sangatlah berlebihan dalam merosting karakter Sayu ini. Muncul di setiap postingan orang tentang Higehiro, padahal gak lagi ngebahas Sayu, tapi isi komennya malah lontai, dan sebagainya. Bisa gak sih kalau komen tuh normal-normal aja gitu loh, gak usah sambil nge-spam gitu, kan itu udah out of topic gitu loh. Orang ngebahas tentang alurnya, kalian malah nyebutnya dia lonte. Itu mana kemana coba? Tapi sebenarnya teori Sayu lacur ini gak sepenuhnya salah. Karena kenyataannya Sayu memang menjual badan dengan bayaran tempat tinggal. Ya apalagi kalau gak disebut lacur. Parahnya lagi dia ngelakuinnya bukan cuma dengan satu orang saja, melainkan dengan banyak orang. Buat kalian yang masih gak setuju sama gua, kalau Sayu itu sebenarnya lacur, kalian coba bayangin dah kayak gini. Ibaratkan ada seorang pencuri yang mencuri barang di suatu toko. Dia telah ketangkap dan dia ditanyai alasan dia mencuri barang di toko tersebut. Ternyata setelah ditanya, dia terpaksa mencuri karena dia yang terpaksa tinggal sendiri. Karena orang tuanya yang memperlakukannya secara kasar di rumahnya.
sehingga membuat dia kabur dari rumah dan menjadi pencuri. Pertanyaannya, apakah dia masih bisa disebut pencuri karena masa lalunya yang kelam sehingga membuat dia trauma dan kabur dari rumah? Silahkan kalian komen di bawah. Pada dasarnya, orang yang ngebelain Sayu itu hanya karena mereka merasa iba dengan Sayu. Karena mereka yang telah tahu tentang masa lalu Sayu, sehingga mereka berkata seperti itu. Maaf gak bisa spoiler. Tetapi kenyataannya, Sayu memang melacur demi mendapatkan tempat tinggal. Sekuat apapun argumen kalian tentang Sayu, kenyataannya dia itu memang melacur untuk mendapatkan tempat tinggal. Sebenarnya orang yang ngebelain Sayu sama yang ngerosting Sayu itu juga gak ada yang benar maupun salah gitu. Soalnya gue di dua kubu ini sama-sama setuju gitu loh. Gue setuju sama orang yang ngebelain Sayu karena Sayu yang sekarang sedang berusaha berubah. Dan realitinya gak baik ngetarin orang yang sedang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Tetapi meskipun dia sedang berusaha untuk menjadi lebih baik, ini tidak akan menutup fakta bahwa dia pernah melacur demi mendapatkan tempat tinggal. Jadi secara logika dia masih bisa disebut lacur atau mantan pelacur. Dan orang yang ngerosting juga gak salah karena dia ini emang benar pernah ngelacur gitu loh. Tetapi masalah paling besarnya di sini adalah kalau ngerosting karakter anime jangan sampai ikut ke roasting ke seiyunya juga Nah ini yang bakal kita bahas selanjutnya. Soalnya ini kalau dibahas sampai kiamat juga gak bakal kelar-kelar masalah ini. Masalah merosting seiyu. Kalian boleh memberikan pendapat tentang Sayu yang lacur apa kagak. Itu fine-fine aja. Tapi jangan sampai kalian nyepam ke seiyunya juga. Buat kalian yang gak tahu, kemarin sempat hangat topik tentang seiyu dari karakter Sayu ini kena hujat dengan kata lonte di Twitter dan sebagainya. Dan sempat menjadi topik trending di My Anime List. Merosting karakternya silahkan, membelanya juga silahkan. Tapi seiyunya yang gak ada hubungannya sama Sayu selain mengisi suara animenya, jangan ikut di roasting juga dong. Kalian nyapam di situs My Anime List, kalian pikir cuma orang Indonesia doang yang lihat. Situs My Anime List itu situs internasional. Yang ngelihat kalian komen kayak gitu bukan cuma orang Indo aja, melainkan seluruh dunia gitu. Bahkan ada kemungkinan komen-komen seperti itu bakal dinotis sama seiyu tersebut. Please lah, seiyu tersebut hanya melakukan pekerjaannya doang. Dia itu gak ada hubungannya sama sekali dengan pembuatan karakter seiyu ini. Jadi please stop it man. Kalian jangan malu-maluin lebih jauh dari ini setelah kasus survei Microsoft kemarin. Untung aja pas gua buka lagi situs My Anime List, ada beberapa orang yang udah minta maaf di komentar di My Anime List. Dan gua berharap komentar ini bakal dianggap positif sama orang-orang lain. Sekali lagi gue bilangin, ngerosting boleh, tapi jangan berlebihan dan jangan membawa orang yang tidak berhubungan dengan karakternya secara langsung ke dalam topik tersebut. Anime ini sebenarnya memiliki titik moral yang bagus, malahan bagus banget. Seorang Yoshida ingin memperbaiki moral dari Sayu agar dia bisa hidup dengan bahagia layaknya anak SMA pada biasa dan menemukan pasangan hidupnya secara normal dan bahagia di masa depannya. Cerita dari anime ini juga sebenarnya tidak jauh dari kehidupan nyata, yang dimana orang ingin mendapatkan uang atau sesuatu dengan cara instan. Ya caranya adalah jual badan atau pamer-pamer body. Ya kalian tahu sendirilah itu ada di aplikasi mana. BTW kalau kalian punya pendapat sendiri silahkan komentar di bawah. Gue pengen ngeliat pendapat-pendapat kalian tentang anime ini. Dan juga kalau gue ada salah kata silahkan kalian perbaiki di komentar. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Like video ini, share video ini, dan juga subscribe channel ini agar bisa upload video ke depannya seperti ini lebih banyak lagi. Join juga Discord server Oricon, link ada di deskripsi. So, gua Dota dari channel Kutub Anime. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.